ruang buat satu orang. Karena Lazarus adalah seorang kaya. Jadi orang kaya zaman dulu punya kuburan sendiri. Kalau orang miskin, kuburan Lazarus mirip sekali sama kuburan Kristus. Kuburan Kristus buat orang kaya juga. Karena ini bukan kuburannya sendiri. Yang dikasih sama Yusuf Armatia. Ya, dikasih kuburannya dari Yusuf Armatia. Yusuf Armatia juga kaya. Jadi Lazarus kuburannya sendiri buat satu orang. Namanya Arkosolia. Yang kita lihat di Bukit Zaitun itu kohim. Kohim yang lubang-lubang itu buat orang-orang sangat miskin, yang kuburan yang paling murah. Arkosolia lebih mahal. Ada satu kuburan juga lagi namanya sarkofagus. Sarkofagus seperti kuburan Faraon, Raja Herodes, itu buat raja-raja. Karena biasa ditemukan bukan hanya dia sendiri sama emasnya, sama berliannya, sama peraknya, cincinnya, semua dikuburkan bersama di dalam sarkofagus. So, jadi ini kuburan di antara sangat kaya, di antara sangat miskin. Namanya Arkosolia. Kenapa namanya Arkosolia? Arkosolia karena dalam kuburan begini bentuknya, ada seperti arch. Kita lihat, jalan. Jalan. Vámonos. Nanti kita kembali lewat sini lagi. Kalau mau ke WC nanti. Nanti balik ke WC. Kita menuju kuburan Lazarus. Beginilah bentuk dan kondisi jalan menuju kuburan Lazarus. Tinggi banget. Kami menuju kuburan Lazarus. Lazarus Tom. Jalan Bapak Ibu. Ini kuburan Lazarus. Yalah, kita turun. Dalamnya ada di tangga. Setelah kita menanjak naik, kita mau masuk ke kuburan Lazarus dengan menuruni tangga. Awas kepala. Awas kepala. Awas kepala. Inilah kita ingin melihat kuburan Lazarus. Dengan menuruni anak tangga yang tidak beraturan. Hati-hati kepala mentok ke batu. Harus turun lagi ke dalam gua. Kita akan menuruni gua. Terbalik. Balik badan kalau misalnya. Menuruni gua. Ya, di bawah ya.
Hati-hati. Hati-hati kepalanya. Inilah posisinya Oh, pengecelan. menurunin tangga yang sampai inilah kondisi. Ayo, Pak. Masuk. Hebat. Sudah? Oke, ini kuburan Lazarus yang asli. Ini namanya Arco Sole seperti yang saya katakan. Biasa Bapak Ibu ada yang namanya weeping chamber atau tempat yang wanita-wanita menangis ini. So, jadi saudaranya Lazarus menangis dia dari luar. Ini pasti dibuka batu ini khusus untuk turis yang susah masuk sini. Mereka bisa lihat dari atas. Tapi dulu ini tutup semua, cuma satu pintu kecil ini ditutup dengan rolling stone Batu besar. di luar. Jadi Bapak Ibu, setiap kuburan mereka taruh satu box besar. Box namanya Ashwari. Apa itu Ashwari? Ini boxnya. Ini box Lazarus. Ibu itu. Ini udah disiapkan. Kenapa? Karena mereka taruh jasadnya di sini selama 1 tahun. Jadi kalau seorang mati tahun depan, mereka buka kuburannya, dan mereka Bapak Ibu taruh tulang-tulangnya dalam box ini. Dan di sini tempat ibu berdiri ada seperti batu. Di sini sudah hilang, tidak ada. Jadi seperti tempat tidur. Jadi orang dikafan dan kemudian diminyaki di luar dengan minyak urapan nard dan ditaruh di sini jasadnya selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun keluarganya Masukin tulang-tulang. masukkan tulang-tulangnya dalam box ini. Boxnya masih ada, tapi belum dipakai karena dia sudah bangkit. Jadi di mana tempat Tuhan Yesus panggil dia? Dari sana Bapak, dari atas Tuhan Yesus. Lazarus bangkit. Jadi orang-orang lihat Lazarus bagaimana seorang sudah dikafan, dia bangkit dari tempat dunia dan dia. Pasti mereka angkat batu. Yesus minta mereka untuk angkat batunya, maksudnya rolling stone. Angkat batu itu. So mereka buka kuburan sekali lagi dan dia panggil Batunya di Lazarus. mana? Apa? Batunya di depan. Batunya di tangga. You see tangga? Di situ batunya. Ada tangga. So ini ada batu. Mereka angkat batu itu, kemudian dipanggil dari sana dan dari pintu yang kecil Lazarus keluar ini di kafan. So imagine Bapak Ibu, this picture orang yang sudah meninggal, sudah di kafan, putih semua, di kafan semua, tapi dia keluar, bangkit. So Bapak Ibu, ini yang saya katakan, mukjizat ini luar biasa. Puji Tuhan, tumbi ini belum hancur. Oh iya. Tahu kenapa? Karena di sini ada nabi besar yang bangkit. Saya sudah katakan, pasti kalau saudara kita Islam kurang percaya kepada cerita ini, kamu sama sekali tidak akan lihat gereja atau masjid atau kuburan di sini langsung dihancurkan Bapak Ibu. Karena banyak tempat dihancurkan oleh Salahuddin. Jangan lupa Salahuddin yang menaklukkan Yerusalem. Bapak Ibu, Crusader datang yang saya sebut kemarin Knights of the Holy Sapphire, kamu ingat? Yang saya katakan mereka yang mulai Freemason, sambilan Romo dari negara Prancis, kemudian dicari Paus karena Paus sudah ngerti ini adalah sekte baru yang percaya kepada Maria Magdalene, jadi mulai dicari oleh Paus sampai tahun 1307. Mereka lari dari negara Prancis ke mana? Ke negara Inggris. Kenapa negara Inggris? Karena
Paus abad ke-13, abad ke-14 punya kuasa di seluruh Eropa kecuali satu negara, negara Inggris. Karena itu Bapak Ibu, the mother of Freemason hari ini adalah negara Inggris. Mereka mendirikan Amerika. Statue of Liberty. Statue of Liberty lambangnya apa? Bukannya apa? Perempuan. Perempuan atau laki? Itu siapa? Kenapa perempuan? Itu Beren. Ishtar. Badannya Apollyon, dan mukanya Ishtar. Itu adalah lambang Freemason. Juga US dollar yang kamu punya. Punya $1. Kemarin saya katakan di Da Vinci Code, di gambar Da Vinci, belakang mereka ada gambar piramid. $1 aja. $1 only. Lucifer ayah. Yeah, on the back, you see pyramids. Ini. Saya tidak tahu kalau kamu dengar cerita ini di Mesir, tapi piramid selalu kasih ingat saya punya gambar. Piramid batu yang paling atas hilang. Karena cerita mereka di Mesir, ada satu anak yang lahir tapi hilang dan akan menampakkan diri. Namanya Isis. Isis. Jadi batu ini Bapak Ibu, orang Mesir bangun, udah lihat batu ini udah kembali. Karena Isis udah muncul. Isis. So, piramid, lambang mereka, ini Lucifer Eye. Jadi Amerika atau Bank of England. Bapak Ibu harus tahu yang punya seluruh dunia sekarang satu keluarga. Rothschild dan Rockefeller, tapi Rothschild. Yang bahaya bukan Bank of England atau Bank of America atau US dollar atau berlian. Yang paling bahaya mereka punya 75% air minum. Sungai Amazon, Nil, Efrat, semua punya satu keluarga. Dan sampai mereka beli seluruh daerah tembok ratapan. Kamu akan lihat hari ini, seluruh daerah tembok ratapan dibeli oleh Rothschild. Ini yang bahaya, ini yang melawan gereja. Yang saya katakan kemarin, tapi Crusader menaklukkan Yerusalem, namanya Crusader Redeemers of the Holy Sepulchre. Mereka datang khusus, atau gambarnya datang untuk menaklukkan Yerusalem dari Islam. Mereka masuk Yerusalem tahun 1099, mendirikan kembali seluruh gereja. Jadi gereja yang tadi Crusader. Kenapa aku tidak menjelaskan banyak tentang sejarah? Karena sejarah Israel sama. Tidak usah setiap gereja ini datang bla bla. Halas, kamu satu kali kamu ngerti. Gereja pertama Bizantium. Gereja kedua Crusader. Crusader jatuh di tangan Muslim sekali lagi yang mana Salahuddin. Tahun 1187 Yerusalem jatuh, dirubah menjadi. Kenapa sejumlah orang Kristen di sini tidak banyak? Karena dari abad ke-12 ke atas semua yang menaklukkan Yerusalem adalah Islam. Setelah Salahuddin datang yang namanya Mamluk Islam. Setelah Mamluk Ottoman Turki. 400 tahun Ottoman Turki. Sampai tahun 1917 mandat Inggris, dan setelah mandat Inggris masuk kerajaan Israel sekali lagi atau negara Israel merdeka tahun 1948. Artinya selama 1000 tahun tidak ada Kristen di Yerusalem, tidak ada kuasa Kristen. Crusader, tapi tinggalnya Crusader Bapak Ibu, gereja besar di sini namanya Katolik. So mereka menjadi, karena Katolik aslinya dari Eropa, bukan dari sini. Ini gereja timur, aslinya Yunani Ortodok. So mereka membawa kekuatan gereja Katolik Yerusalem. Karena itu seluruh gereja hari ini atau 90% yang punya Katolik. So jadi Salahuddin biasa dia menghancurkan gereja-gereja kecuali kalau gereja mereka percaya sendiri. Seperti kapal kenaikan karena mereka menunggu Isa Al-Masih. Setiap gereja punya nama Maria dirubah karena surat Maryam. Mukjizat Lazarus di sini karena Lazarus adalah nabi. Tapi karena hancur karena mereka orang percaya bahwa mukjizat air jadi anggur. Nain hancur. Mana lagi? Seluruh gereja hancur oleh Salahuddin. Dia jahat sekali. Menghancurkan seluruh. Kuburan 50 Nabi hancur, ditutup. Sampai keluarga yang kita sudah lihat ditumbuh sekali lagi. Maksudnya Bapak Ibu, banyak tempat hilang dari Salahuddin. Tapi puji Tuhan, batunya ini masih asli dari zaman dulu sampai saat ini. So ini adalah mukjizat
Lazarus yang bangkit. Sekarang tembok juga Salahuddin mendirikan tembok biasa jalan ke rumahnya Lazarus lewat sana. Jadi ini dibuka oleh zaman Salahuddin, tangga-tangga ini yang kamu naik. Biasa jalan lewat sini, tapi karena tembok ini, depan kamu ada masjid. Tahu masjid ini namanya apa? Masjid Lazarus. Ada pula lah. Ya, karena dia adalah nabi besar dalam Islam. So Masjid Lazarus, mereka juga mau menutup jalan antara gereja atau antara rumahnya Lazarus dan kuburan Lazarus. Juga aku lupa katakan, sering Tuhan Yesus datang ke Betani genap di dalam gereja yang tadi. Dia genap di sini, Bapak. Biasa Bukit Zaitun. Tapi kita sering dengar dalam firman Tuhan juga Yesus menginap di kota Betani ini, maksudnya rumahnya Lazarus. Jangan lupa juga di dalam rumah yang tadi waktu Maria mencuci kaki Yesus. Ya, dengan minyak urapan, minyak narwastu, itu di dalam rumah yang tadi. Tapi satu cerita aja, dengar Bapak Ibu, atau satu ayat, Matius berapa? 21 ayat 17. Setelah Yesus masuk atas keledai yang tadi, ayat 17 katakan apa? Lalu dia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. So dari ayat ini kita tahu Yesus sering datang ke rumah yang tadi, hari ini gereja, dan dia bermalam di dalam rumahnya Lazarus. So Betani itu sangat atau salah satu tempat yang bagus dan penting sekali dalam hidupnya Yesus. Karena biasa dia genap di atas Bukit Zaitun, dan juga Betani diundang dari Lazarus. Lazarus adalah salah satu, by the way, Lazarus kita percaya juga, kalau mau saya menjelaskan lebih ekstrim sedikit, saya percaya yang menulis kitab Yohanes adalah Lazarus. Saya ada bukti, tidak usah ngomong. Tapi saya percaya Lazarus yang menulis kitab Yohanes. Bukan, aku yakin bukan Yohanes. Karena Yohanes katakan sendiri, itu bukan aku. Yohanes pasal 21 ayat 24, dia katakan, saya sudah bersaksi dari saksi Tuhan yang benar, dan saksinya itu sangat otentik. Dia bilang begitu dalam kitab Yohanes. Karena itu Wahyu, stylenya buku Wahyu, selalu dia mulai, aku Yohanes, aku Yohanes. Tapi style ini tidak ada di kitab Yohanes. Tidak penting Bapak Ibu siapa yang menulis kitab Yohanes. Yang penting kita dapat, dan ada satu bukti lain, tahu? Kitab Yohanes menjelaskan tidak banyak mukjizat. Tapi satu mukjizat belum tersebut dalam Yohanes. Itu sangat penting. Waktu Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan disebut dalam Markus 9, dalam Matius 17, dan dalam Lukas 9 juga. Tapi di kitab Yohanes tidak mukjizat ini. Walaupun Yohanes salah satu murid yang sudah bertemu dengan Musa dan Elia. Karena Yesus membawa 3 murid, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. So Yohanes adalah salah satunya. Bagaimana dia sudah lihat mukjizat, sudah lihat Musa dan Elia, tapi dia belum bersaksi. Artinya menulis kitab Yohanes belum ikut mukjizat itu. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? So, di kitab Yohanes sama sekali tidak ada Yesus dimuliakan. Disebut dalam 3 Injil yang lain kecuali kitab Yohanes. Pasti kalau itu Yohanes, dia akan bersaksi, aku sudah bertemu dengan Elia dan Musa, karena dia mau membuktikan. Tapi pasti bahwa karena Yesus katakan jangan ngomong. So cuma 3 murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang lihat. So Yohanes belum sebut dalam kitabnya ini. Artinya ini diambil saksi yang lain, dari saksi yang lain. Itu tidak apa-apa, tidak penting untuk iman kita. Tapi Bapak Ibu, banyak bilang itu bukan Yohanes. Oke. Kalau bukan Yohanes, itu pasti orang yang paling dekat. Maksud saya hari pertama saya menjelaskan di Qumran, kalau saya membuktikan semua tertulis sebelum tahun 62. Kemarin saya membuktikan Yesus disalibkan tahun 27. Benar? Hitung antara 27 sampai 62. Berapa tahun ada? Tidak sampai 35. 35 itu apa? Let's say Bapak seorang yang sudah bertemu dengan Yesus seumur saya.
saya tua 45, tapi let's say ada orang 35, 40 sudah bertemu dengan Yesus face to face. Sekarang umurnya sudah 70 atau 65. Maksudnya orang yang sudah menulis dalam firman Tuhan sudah bertemu dengan Yesus sendiri. Itu, saya tidak berbicara tentang generasi lain. Same generation Bapak Ibu. Jadi orang yang menulis Injil Kerajaan ini sudah bertemu, sudah lihat Yesus face to face. Sudah mendekati kuburan Yesus, sudah lihat kuburannya kosong, sudah ikut dia kinain, sudah lihat mukjizat Lazarus ini. Ini saksi yang namanya live, bukan Bapak Ibu dari papa ke anak. Saya bicara tentang the first generation. Itu sangat penting juga. Kenapa penting? Karena kalau kamu ada cerita, nanti kamu cerita ke anakmu. Anakmu akan cerita dengan style yang beda, versi beda. So dari generasi ke generasi cerita akan berubah. Tapi the first generation is always Bapak Ibu very important. Ini maksud saya. So ini sangat penting Bapak Ibu dalam hidupnya Lazarus, keluarganya Lazarus, dan kesaksian Lazarus. Kalau kita belajar Lazarus kemudian ikut meruginya keluar, Marta, Maria juga, mereka dikuburkan di luar tanah suci setelah hari Pentakosta. So Lazarus kita yakin dia pakai bahasa Siprus, kena bahasa lidah. Jangan bingung antara bahasa lidah dan bahasa roh. Bahasa roh kamu bicara kepada khayalan, tidak ada yang ngerti. Karena itu kami kurang percaya kepada bahasa roh di sini. Kami percaya kepada bahasa lidah. Sekarang siapa yang bisa bahasa lidah di dunia ini? Jarang dan sedikit sekali. Kalau saya tidak salah, satu orang di Indonesia bisa bahasa lidah. Aku sudah dengar dia. Karena dia bicara bahasa Aram walaupun dia belum belajar bahasa Aram. Bahasa lidah itu bahasa yang kamu ngomong, itu bahasa yang orang depan kamu bisa ngerti. Bukan bahasa roh. Ada satu orang di Afrika yang pakai bahasa lidah. Setiap hari dia pakai bahasa lain. Bahasa lain. Sampai ya aku lihat yang di Indonesia juga dia satu kali pakai bahasa Arab dan bahasa Ibrani. So orang yang ditunjukkan Tuhan yang sangat diurapi, mereka pakai bahasa lidah. Kami di gereja percaya kepada bahasa lidah. Tapi bahasa roh, Indonesia percaya, kami kurang percaya. Itu bukan Bapak, tidak artinya kamu benar dan saya benar. Oke, bicara bahasa roh, I don't care. Tapi jangan bilang yang tidak bicara bahasa roh tidak masuk kerajaan surga.